Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi kelas 4 yang Bu Aida sayangi. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 2 kebersamaan dalam keberagaman pembelajaran 1. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan berguna pada kehidupan kita. Berdoa, mulai. Selesai. Tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada hari ini adalah setelah membaca, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dengan mandiri. Kemudian siswa juga mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Ketiga, setelah melakukan percobaan, siswa mampu menjelaskan proses terjadinya bunyi dari sumber bunyi hingga ke indera pendengaran dengan runtut. Keempat, setelah melakukan percobaan, siswa mampu menyajikan laporan tentang proses terjadinya bunyi dari sumber bunyi hingga ke indera pendengaran dengan sistematis. Kelima, setelah diskusi dan membaca, siswa mampu menjelaskan pengalaman, sikap toleransi, dan bekerja sama antar teman berbeda agama sebagai identitas bangsa Indonesia dengan sistematis. Keenam, setelah diskusi dan membaca, siswa mampu mengkomunikasikan pengalaman, sikap toleransi, dan bekerja sama antar teman berbeda agama sebagai identitas bangsa Indonesia dengan sistematis. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk peta pikiran dari teks tulis. Kemudian kita juga akan belajar dari mana bunyi berasal dan juga keragaman agama di Indonesia. Sebelumnya kamu sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Sekarang kamu akan belajar tentang menjalin kebersamaan dalam keberagaman agama. Suku, budaya, dan agama yang berbeda tidak menghalangi Udin, Siti, Dayu, Beni, Lani, dan juga Edo menjalani kebersamaan. Mereka berbagi cerita tentang budaya masing-masing dan saling belajar. Hari-hari mereka penuh keceriaan dalam kebersamaan. Hari ini mereka berkumpul bersama untuk bekerja sama. Ayo membaca. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragama Kristen, Dayo yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semuanya ikut ambil bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawakan gunting. Saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti pun membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Setelah membaca teks, sekarang saatnya kalian mengerjakan kinerja 1, yaitu tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf pada diagram yang disediakan. Nah, sebelum kalian mengerjakan kinerja 1, mari kita kembali belajar tentang cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Yang pertama, bacalah
paragraf dengan seksama, kemudian cermatilah kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Ketiga, tentukan kalimat utama, karena kalimat utama itulah yang nantinya disebut sebagai gagasan pokok, sedangkan yang lainnya adalah kalimat penjelas. Gagasan pokok adalah bagian inti, dapat kalian tulis di tengah. Kemudian gagasan pendukung adalah cabang dari gagasan pokok, dapat kalian tulis di bagian samping atau bawah. Contohnya seperti ini. Ini contoh di buku kalian ya. Gagasan pokoknya ditulis di tengah, kemudian gagasan pendukungnya ada di bagian samping-samping. Atau kalian juga bisa menulisnya seperti ini. Gagasan pokok di tengah, gagasan pendukungnya ada di samping-samping. Di manakah bunyi? Setelah melakukan percobaan tentang perambatan bunyi, Edo dan sahabatnya juga belajar bersama tentang sumber bunyi. Mereka membaca buku yang menyatakan bahwa telinga bisa mengetahui sumber bunyi. Pada pertemuan sebelumnya, kalian juga sudah melakukan percobaan perambatan bunyi kan? Dan kalian juga bisa mendengar bunyi tersebut. Saatnya kita membuktikan bahwa telinga bisa mengetahui sumber bunyi dengan melakukan percobaan. Nah, tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengidentifikasi sumber dan tempat bunyi berasal. Alat dan bahannya adalah alat musik tradisional setempat. Kalian bisa menggunakan angklung, gendang, dan lain-lainnya. Kalaupun kalian tidak memiliki alat musik tradisional tersebut, kalian bisa menggunakan peralatan yang ada di rumahmu. Langkah kerjanya, yang pertama, duduklah di kursi dan tutup matamu dengan kain. Mintalah temanmu, karena kamu sedang belajar daring, kamu bisa minta orang-orang dewasa di sekitarmu untuk memainkan alat musik tradisional tersebut. Langkah kedua, tunjukkan tempat yang kamu anggap sebagai asal bunyi. Jadi nanti orang dewasa yang bertugas memainkan alat musik bisa memainkannya dari belakang. Dari belakangmu, dari depan, dari samping kanan, dan juga samping kiri. Nanti kamu tulis dari keempat arah tersebut, arah mana saja yang kamu bisa menebak dengan benar. Setelah kalian melakukan percobaan tersebut, tulislah laporan kegiatan percobaannya di halaman 81, dan ini merupakan kinerja kedua. Indera pendengar atau telinga. Kita wajib bersyukur kepada Allah karena telah menciptakan tubuh yang sempurna. Salah satunya kita diberikan indera pendengar, yaitu telinga. Dengan telinga kita bisa mendengar berbagai suara seperti kicauan burung, suara air mengalir, dan juga musik. Apa yang akan terjadi jika kita tidak mempunyai telinga? Atau telinga kita tidak berfungsi dengan baik? Bisakah kita mendengar? Iya, kita tidak akan bisa mendengar dengan baik. Mari kita pelajari bagaimana telinga merasakan getaran. Beragam bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya pun bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut dengan sumber bunyi. Suara berasal dari luar telinga masuk ke telinga melalui udara. Suara tersebut ditangkap oleh gendang telinga. Akibatnya gendang telinga bergetar. Getaran ini lalu diteruskan oleh tulang-tulang pendengar ke telinga bagian dalam, tepatnya di ujung syaraf. Oleh syaraf, getaran tersebut disampaikan ke otak agar diolah sehingga kita dapat mendengar. Jadi, proses telinga mendengar bunyi itu seperti ini. Pertama, getaran dari sumber bunyi. Nah, gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga. Gelombang bunyi yang ditangkap oleh daun telinga kemudian merambat di liang telinga. Dari liang telinga, bunyi menggetarkan gendang telinga. Selanjutnya, getaran gendang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Koklea kemudian menangkap getaran dari tulang pendengaran dan mengirimkannya ke syaraf pendengaran. Syaraf pendengaran mengirim rangsang ke otak. Otak menerjemahkan bunyi yang didengar sehingga kita mampu mendengar bunyi.
Keragaman agama di Indonesia. Dengan indera pendengar, kita dapat mendengar bunyi-bunyi yang berbeda. Keanekaragaman ragam bunyi yang berasal dari tempat ibadah dapat pula kita dengarkan karena ada telinga. Indonesia terdiri atas beragam agama. Perbedaan yang ada membutuhkan toleransi di antara pemeluknya. Sekarang saatnya kita berdiskusi. Bacalah teks berikut dan kemudian diskusikan isinya dengan orang dewasa di rumahmu. Di buku kalian ada teks dengan judul Belajar dari Cerita. Bacalah teks tersebut. Setelah kalian membaca teks tersebut, kalian bisa menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah perbedaan yang dimiliki oleh 6 sekawan menghalangi mereka untuk berteman dan bekerja sama? Jelaskan. Jika kalian menjawab tidak, maka jelaskan kenapa. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana sikapmu jika kamu bermain dengan teman yang berbeda agama? Nah ini, jika kamu pernah bermain dengan teman yang berbeda agama, apa yang kamu lakukan? Sikapmu seperti apa? Kemudian yang ketiga, ceritakan pengalamanmu memiliki teman berbeda agama. Perbedaan apa yang kamu ketahui? Bagaimana sikapmu terhadap perbedaan tersebut? Misalkan Bu Aida memiliki pengalaman belajar bersama dengan teman yang berbeda agama. Perbedaan yang diketahui adalah cara beribadah. Misalkan Bu Aida beragama Islam, beribadahnya di masjid, kemudian teman Bu Aida beragama Kristen, ibadahnya di gereja. Bagaimana sikapmu terhadap perbedaan tersebut? Saling menghargai. Nah, sekarang marilah kita belajar tentang 6 agama di Indonesia. Jadi di Indonesia ada 6 agama yang diakui oleh negara, yaitu yang pertama agama Islam. Kitab sucinya adalah Al-Quran, tempat ibadahnya masjid, hari besar keagamaannya ada hari Raya Idul Fitri, hari Raya Idul Adha, Isra Mi'raj, Maulid Nabi Muhammad SAW, dan juga tahun baru Hijriah. Yang kedua ada agama Kristen, kitab sucinya Alkitab, tempat ibadahnya gereja, hari rayanya adalah hari Natal, ada Jumat Agung, hari Paskah, dan juga kenaikan Isa Al-Masih. Begitu juga yang ketiga ada agama Katolik, kitab sucinya Alkitab, tempat ibadahnya gereja, hari rayanya ada hari raya Natal, Jumat Agung, Paskah, dan juga kenaikan Isa Al-Masih. Berikutnya yang keempat ada agama Hindu, kitab sucinya Weda, tempat ibadahnya Pura, hari besar keagamaan umat Hindu adalah hari raya Nyepi, hari raya Saraswati, dan hari Pagerrosi. Agama yang kelima adalah Buddha, kitab suci Tripitaka, tempat ibadahnya Wihara, hari besar keagamaannya adalah hari Waisak, hari Asada, dan hari Katina. Keenam ada agama Konghucu, kitab sucinya Sisu Wujing, tempat ibadahnya Kelenteng, dan hari besar keagamaannya adalah tahun baru Imlek dan Cap Gomeh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah demikian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih, hari ini kalian sudah belajar dengan sangat baik dan penuh tanggung jawab. Ingatlah untuk tetap menjaga kesehatan dan belajarlah dengan bahagia. Ingat, kinerja yang sudah kalian kerjakan difoto kemudian dikirimkan ke Bu Guru melalui link yang sudah Bu Aida kirimkan di WA Group. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.